Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kardiovaskular, di mana judul yang saya angkat yaitu tingkat pendidikan dan kematian akibat penyakit kardiovaskular di Republik Slovak. Namun, pada pembahasan kali ini saya hanya akan membahas mengenai faktor agent, host, dan environment. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit dari sistem peredaran darah yang muncul karena adanya penyempitan atau pembuluh darah yang memasuk oksigen ke otak. Jadi, untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi, kita harus mempunyai sumber yang cukup untuk meningkatkan kesehatan kita dengan baik. Menurut WHO pada tahun 2010, penyakit kardiovaskular adalah penyakit dari sistem peredaran darah yang menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia, serta terus berkembang juga di negara-negara Eropa termasuk di Republik Slovakia. Di negara ini juga terdapat 51.346 kasus kematian pada tahun 2014 yang menyebabkan penyakit kardiovaskular dan menyumbang proporsi sebanyak 49%. Nah, agent di sini yaitu faktor penyebab dari penyakit kardiovaskular ini. Jadi, faktor penyebab dari kardiovaskular ini yaitu aterosklerosis, yang dimana terjadi penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner akibat penumpukan plak atau lemak. Kita bisa lihat pada gambar bahwa plak ini terdiri dari lemak, kolesterol, dan kalsium, yang dimana seiring dengan berjalannya waktu, plak ini akan mengeras dan menyempit di arteri atau di pembuluh darah. Maka, akibatnya akan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kemudian yang kedua yaitu host atau faktor penjamu dari penyakit jantung koroner ini adalah manusia. Tingkat kematian kardiovaskular ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah, di mana faktor yang dapat diubah ini seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, tidak melakukan aktivitas fisik, obesitas, dan stres. Jadi, cara mengubahnya yaitu dengan tidak mengonsumsi alkohol atau mengurangi konsumsi alkohol, kemudian tidak merokok, selalu melakukan aktivitas fisik, dan untuk mengubah obesitas ini yaitu mengurangi konsumsi yang mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi, kemudian menghilangkan rasa stres. Untuk faktor yang kedua yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, faktor yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, dan etnis. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan atau environment, di mana pengaruh lingkungan atau environment ini terhadap penyakit jantung koroner itu adalah karakteristik sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, pendidikan, status pekerjaan, dan status perkawinan. Nah, salah satu dari faktor yang mungkin berperan untuk tingkat pendidikan ini ditandai dengan indikator status sosial ekonomi. Jadi, menurut beberapa penelitian bahwa orang yang berpendidikan rendah lebih cenderung memiliki tingkat risiko penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi, karena orang yang berpendidikan rendah itu pengetahuannya kurang, jadi mereka cenderung tidak memperhatikan apa-apa yang harus dikonsumsi, sedangkan untuk orang yang berpendidikan tinggi mereka lebih cenderung memperhatikan kesehatannya, yaitu dengan memilah makanannya untuk tidak merokok atau tidak mengonsumsi alkohol. Jadi, kesimpulannya adalah tingkat kematian dari penyakit kardiovaskular ini menunjukkan bahwa pria lebih terbebani daripada wanita karena berkaitan dengan tanggung jawab mereka yang lebih tinggi untuk status sosial keluarga mereka. Dan kelompok pendidikan dasar menyumbang pasca tertinggi setelah kematian kardiovaskular itu telah diungkapkan. Dibandingkan beberapa kelompok pendidikan, mereka itu cenderung memperhatikan kesehatannya dengan baik. Kalau untuk berpendidikan kurang, dia pengetahuannya juga kurang. Jadi mereka kurang memperhatikan kesehatannya.
Terima kasih, saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.